Jumpa lagi bersama saya di sebuah konten yang sangat-sangat menghibur dan pastinya berfaedah bagi kehidupan di dunia permalasan Anda. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action tahun 2008 yang mana ada seorang gelandangan yang selalu memberantas kejahatan tapi dibenci oleh masyarakatnya itu sendiri. Dan inilah Hancock. Di awal film diperlihatkan sedang terjadinya aksi kejar-kejaran antara pihak kepolisian dan pelaku tindak kejahatan. Entah apa motif kejahatannya, yang jelas para penjahat itu membawa senjata api. Dan di sisi lain kita diperlihatkan ada seorang yang terlihat seperti gelandangan sedang tidur di pinggir jalan. Dia bernama Hancock. Ketika sedang enak-enaknya tidur, si bocil membangunkannya, memberitahu bahwa sedang terjadi tindak kejahatan. Dan tiba-tiba ternyata Hancock ini gelandangan pemabuk berat yang memiliki kekuatan, akan tetapi masih belum diketahui dari mana asal kekuatannya itu. Yang jelas, dia selalu memberantas kejahatan dan menjadi penolong bagi warga Los Angeles. Namun di balik tindakannya itu, pihak kepolisian malah tidak menyukai Hancock karena setiap kali dia bertindak, dampaknya sangat merugikan bagi kota tersebut. Bahkan warganya pun sendiri merasa akan lebih nyaman jika Hancock tidak ada. Hingga pada suatu hari, dia berhasil menyelamatkan seorang pria bernama Ray yang akan terhantam kereta api. Dan membuat Ray menjadi satu-satunya orang yang pertama kali berterima kasih terhadap Hancock. Sekilas tentang Ray, dia adalah seorang pekerja kantoran yang basicnya di bidang hubungan masyarakat. Yang mana pekerjaannya itu merubah cara pandang orang-orang baik terhadap sebuah produk, perusahaan, ataupun individu seseorang. Di sini Ray pun tahu bahwa Hancock ini sangat dibenci sekali keberadaannya. Sebagai tanda terima kasih, dia ingin merubah kepribadian Hancock menjadi lebih baik karena tidak dapat dipungkiri bahwa Los Angeles sangat membutuhkannya. Namun Mary, istrinya Ray, cukup keberatan dengan niat Ray untuk merubah kehidupan Hancock. Menurut istrinya, Hancock tidak akan bisa berubah dan hanya akan membuang-buang waktu saja. Singkat cerita, Hancock pun datang kembali ke rumah Ray dan ingin mencoba melakukan apa yang akan Ray rencanakan. Di sana, Ray mencoba sedikit menyimpulkan kepribadian Hancock yang sangat menyebalkan semata-mata hanya karena dia kesepian. Dia ingin diterima orang-orang, tapi cara mengambil simpatinya itu yang salah. Sekalipun dia sering memberantas kejahatan. Secara kebetulan datang sebuah ancaman dari seorang advokat yang ingin memenjarakan Hancock karena telah banyak merugikan negara dan masyarakat. Yang mana itu dijadikan sebuah ide oleh Ray bahwa awal mula untuk mengambil simpati publik, Hancock harus masuk penjara untuk menerima hukuman atas semua tuntutan yang diterimanya. Ray yakin setelah beberapa minggu Hancock pesantren, publik akan merasa kehilangan. Their patience and understanding. Behavior has been improper and I accept the consequences. Me, I can be better. I will be better. Singkat cerita, Hancock pun dipesantrenkan. Namun di dalam lapas itu sangat cukup menguji kesabarannya, yang mana sebagian besar penghuni lapas tersebut adalah orang-orang yang Hancock jebloskan. Go to my cell. I'ma do me and your head is going up his ass. You asshole. Setiap hari, Ray selalu mengunjungi Hancock untuk memberi masukan-masukan, walaupun Hancock di sana sudah pesimis karena menurut dia masyarakat memang tidak mempedulikannya.
Tapi Ray terus memberi semangat agar Hancock tetap di dalam rencananya sampai-sampai Ray memberikan sebuah hadiah kostum layaknya superhero. Hingga saatnya tiba, kepala polisi menghubungi lapas untuk meminta bantuan Hancock. Karena ada sebuah kejahatan yang sulit ditangani oleh pihak kepolisian. Dan inilah Hancock si gelandangan superhero. Semua yang telah diajarkan Ray dilakukan oleh Hancock, mulai dari cara mendaratkan tubuhnya sampai cara dalam bertutur kata. Really good job. Secure the perimeter. If my thumb comes off it, boom. Singkat cerita, Hancock telah berhasil menggagalkan perampokannya dan masyarakat yang melihat pun kagum sambil memberikan tepuk tangan. Dari kejadian itu, kehidupan Hancock berubah dan banyak sekali penggemarnya. Dia bersama Ray dan Mary sedang merayakan keberhasilannya di sebuah restoran. Sambil menyantap hidangan, mereka pun berbincang-bincang. Ray bertanya, dari planet mana Hancock sebenarnya? Di sana Hancock menjelaskan bahwa dia berasal dari Miami, yang ketika itu dia sadar-sadar sudah berada di rumah sakit. Dia tidak ingat apa-apa dan yang dia miliki hanyalah sebuah permen karet dan 2 tiket bioskop yang sudah berumur 80 tahun. Dari semua penjelasannya itu dapat disimpulkan bahwa Hancock mengalami hilang ingatan. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah yang mana Ray sudah dalam keadaan mabuk berat. Di sana Hancock menghampiri Mary yang sedang bersih-bersih. Dari pandangan Mary, sepertinya dia menyukai Hancock dan tiba-tiba tanpa disangka Mary pun memiliki kekuatan yang sama yang tak pernah ia gunakan sama sekali. Karena penasaran, esoknya Hancock kembali ke rumah Ray yang mana dinding rumahnya sudah hancur, yang sepengetahuan Ray itu hancur karena bersinnya seorang Hancock. Di sana Hancock memastikan kembali bahwa Mary memang memiliki kekuatan. Setelah sangat yakin, Hancock pun ingin berbincang karena banyak sekali pertanyaan mengenai siapa dirinya yang sebenarnya. Di lain cerita, para penjahat yang sangat sakit hati pada Hancock sedang mencoba merencanakan sesuatu untuk menuntut balas. Hingga beredar sebuah berita telah terjadi keributan di lapas dan ada beberapa penjahat yang melarikan diri. Kembali ke Hancock dan Mary, di sana Mary menceritakan di mana mereka sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan bukan hanya mereka berdua. Namun teman-teman mereka yang lainnya dari waktu ke waktu sudah mati dan yang tersisa hingga saat ini hanya mereka berdua saja. Mary mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan Hancock, tapi Hancock tidak mempercayainya hingga dia pun pergi untuk membocorkan rahasia Mary pada Ray. Mendengar itu, Mary pun mengejarnya hingga terjadi perkelahian hebat. Better not hit me with that truck! Akhirnya perkelahian pun terhentikan ketika Ray di atas gedung melihat mereka berdua. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di rumah Ray dan memaksa Mary untuk menjelaskan rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Mary pun akhirnya menjelaskan bahwa Hancock adalah suaminya karena mereka semua diciptakan berpasang-pasangan. Yang mana ketika mereka bersama seiringnya waktu kekuatan mereka pun lenyap, karena itulah teman-teman mereka sudah tiada. Sementara Mary dan Hancock masih bisa hidup karena mereka berdua berpisah ketika Hancock mendapatkan pukulan yang sangat keras di bagian kepalanya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat itu Hancock hilang ingatan dan tak mengenal Mary lagi. Tak tahan melihat suaminya yang seperti itu, Mary pun memutuskan untuk meninggalkan Hancock. Dan Mary pun pergi meninggalkan mereka berdua. Malam pun tiba. Di sana Hancock terlihat sangat terpukul dan memutuskan untuk kembali mengkonsumsi minuman keras. Tapi pada saat itu si pemilik toko meminta bantuan karena tokonya sedang dirampok. Dan inilah yang terjadi.
Tak dia sangka kekuatan di tubuhnya sudah mulai menghilang akibat dari tembakan itu. Hancock pun harus dilarikan ke rumah sakit. Mary sudah berada di rumah sakit. Dia sangat khawatir dengan keadaan Hancock. Dia pun sedikit menceritakan masa-masa ketika mereka sedang bersama. Dan tiba-tiba datang dua orang penjahat yang langsung menembakkan senjatanya. Di sana Mary harus merasakan bagaimana rasanya tertembak yang membuat Hancock sangat marah. Setelah menghabisi dua penjahat itu, ternyata masih ada satu penjahat lagi yang langsung menembak dari arah belakang. Setelah beberapa kali menerima tembakan, Hancock pun semakin tak berdaya, sama halnya dengan Mary yang jantungnya sudah mulai berhenti berdetak. Dan tiba-tiba, di sana Mary terlihat sudah tidak bernyawa lagi, namun Hancock percaya ketika dirinya segera menjauh dari Mary, maka Mary bisa hidup kembali. Di sana Hancock pun terus berusaha mengerahkan kekuatannya. Dan benar saja, ketika Hancock sudah menghilang, Mary pun kembali hidup dari kematiannya. Film pun berakhir di mana Mary dan Ray kembali hidup bersama, sementara Hancock menjadi manusia super yang benar-benar dibanggakan. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Saya sangat merasa senang sekali dapat memberikan sedikit hiburan untuk teman-teman sekalian. Terakhir, saya doain semoga kalian dan keluarga sehat selalu, panjang umur, dan pastinya semakin sukses.